Sebelum nonton, tarik nafas dulu, buang dari mulut. Rilekskan diri Anda, tenangkan pikiran, cari sandaran, lupakan mantan, dan minum segelas teh kalau ada. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fast and Furious 1 tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang harus menyamar. Jika kalian bilang film ini sudah banyak yang bahas, ya tentu saja sudah banyak yang bahas. Ya namanya channel ini juga channel baru, ya jelas sudah banyak yang bahas duluan. Namun, saya akan tetap membahasnya karena saya ingin membahas part-part selanjutnya. Rasanya tidak mungkin membahas film terbarunya sementara tidak membahas akar dari permasalahannya. Toh cara berceritanya juga pasti tidak sama dengan mereka yang sudah bahas. Lantas, bagaimanakah cara saya bercerita? Hehehehe. Sebelum kita lanjut, seperti para youtuber-youtuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah, ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja. Inilah Kecepatan dan Kemarahan part 1. Berlatar di sebuah kota di Amerika Serikat, di awal film kita diperlihatkan sebuah truk yang membawa berbagai macam peralatan elektronik yang tentunya mahal. Saat malam jula, truk tersebut langsung dibajak oleh beberapa orang yang mengendarai 3 mobil cipik yang berwarna hitam. Karena lemahnya perlawanan dari supir truk tersebut, alhasil mereka dengan mudahnya mengambil alih truk tersebut dan membawanya tanpa terdeteksi. Kepagian harinya, kita diperkenalkan dengan seorang pria berambut pirang yang bernama Brian atau penyebutan kita mah si Brian yang sedang menguji mobil balapnya. Namun karena belum terbiasa, dia terlihat kaku dan tidak puas dengan kecepatan mobilnya. Setelah menguji mobil balapnya, entah karena lapar atau karena tujuan apa, intinya si Brian pergi ke suatu restoran kecil yang bernama Toretto's. Di sana, ia menjumpai seorang pembalap yang bernama Dominic Toretto's atau akrab dipanggil Dom, ini tampangnya, dan adiknya yang bernama Mia, ini parasnya. I don't know, how is it? Thank you. Tak lama kemudian, tibalah 4 orang manusia yang terdiri dari Letty, pacarnya si Dom, ini wajahnya, Vince, ini jumohnya, Leon, ini bentukannya, dan Jesse, ini mukanya. What's up with this fool? Setibanya mereka di sana, Vince yang menyukai si Mia terlihat tidak senang dengan kehadiran si Brian dan langsung mencari gara-gara dengan si Brian. Vince! You look good. Setelah membayar makanannya, Brian yang tidak ingin cari masalah memilih pergi dari sana. Namun karena si Vince yang sudah terlalu emosi justru mendorong si Brian, alhasil mereka bergelut di tengah panasnya sinar UV. Mia yang sudah muak dengan tingkah laku si Vince meminta si Dom untuk melerai keduanya. Not kidding, Dom! Get out there! What'd you put in that sandwich? That's really funny. Relax! Don't push it! You embarrass me! You work for Harry, right? Yeah, I just started.
You were just fired. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Brian yang masih belum puas dengan kecepatan mobil balapnya meminta kepada si bos tempat ia bekerja yaitu si Harry, ini tampangnya, agar menambahkan nos pada mobilnya. I need NOS. 40 miles per hour this morning. Amateurs don't use nitrous oxide. You know, let's make it two. An area. I need it by tonight. Sedikit penjelasan tentang NOS tanpa bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Mungkin bagi teman-teman yang ngerti tentang onderdil pada kendaraan, pasti tidak asing dengan nama dan fungsi NOS tersebut. Namun bagi teman-teman yang awam seperti saya dan pertama kali mendengar nama tersebut, mungkin ada yang bertanya apa itu NOS dan apa kegunaan atau fungsinya, atau bahkan ada juga yang menganggap NOS itu semacam hewan laut seperti cumi-cumi atau bagaimana. Jadi, NOS itu ialah singkatan dari Nitrous Oxide System yang berfungsi untuk menambah kecepatan secara instan pada kendaraan terutama pada mobil. Namun sebenarnya NOS atau NOS merupakan sebuah merek Namun sebenarnya NOS atau NOS merupakan sebuah merek dari produk perusahaan yang bernama Holy Performance yang karena kepopulerannya sehingga orang-orang menganggap itu merupakan sebuah nama benda. Sama halnya seperti odol untuk merek sebuah pasta gigi yang dianggap sebagai nama benda karena kepopulerannya. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Lanjut, pada malamnya, terlihat si Brian mendatangi tempat balapan liar dan kembali bertemu dengan si Dom di sana. It's my car, clean and clear. But if I win, Brian yang ingin menunjukkan keahlian dan tenaga mobilnya juga meminta ikutan kepada si Dom dengan mempertaruhkan mobil balapnya jika dia kalah. so what do you say? Am I worthy? We don't know yet, but you're in. Let's go. Singkat cerita, setelah memblokade jalan milik negara dan mengetahui polisi tidak ada di sana dari radio, balapan liar pun diselenggarakan. Ketika balapan berlangsung, Brian yang masih kaku karena belum terbiasa langsung tertinggal dari mobil lainnya. Brian yang tidak ingin kalah begitu saja langsung mengaktifkan NOS di mobilnya dan berhasil menyusul si Dom di posisi terdepan. Karena dia terlalu berambisi untuk mengalahkan si Dom, Brian justru mengabaikan peringatan pada komputer mobilnya. Alhasil mobilnya pun mengalami beberapa kerusakan dan justru hanya finish di posisi kedua yaitu di belakang si Dom. Setelah balapannya usai, salah seorang dari mereka memberitahukan jika polisi sedang menuju ke sana. Alhasil, mereka langsung bubar dari sana dan menyelamatkan diri secara nafsi-nafsi. Oh shit, we got cops, 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 cops! Dom yang sedang dikejar polisi langsung menyembunyikan mobilnya di dalam sebuah gedung dan berjalan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, penyamarannya tersebut masih diketahui dan langsung dikejar oleh polisi kembali. Beruntung bagi si Dom, dia kemudian diselamatkan oleh si Brian yang kebetulan melintas di sana. get in! Last person in the world I'd
show up. Setelah lolos dari kejaran polisi, Dom yang terlihat salut dengan cara mengemudi si Brian saat menghindar dari kejaran bertanya tentang asal-usul si Brian. You drive like you've done this before. What are you, a wheelman? Yeah, I had Jesse run a profile on you, Brian Spillman. Namun, sebelum Brian sempat menjawab, masalah kembali menghampiri mereka berdua. Great. What? Night, that's what. Kali ini, mereka dicegat oleh beberapa orang bersenjata dan menyuruh mereka ke suatu tempat. Follow us. Setibanya di sana, terlihat Johnny Trent, ini penampakannya. Tangan kirinya Lance, ini jumohnya, dan beberapa anak buah si Johnny Trent yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Di sini Johnny mengatakan jika Dom dan si Brian telah melanggar perjanjian dengan memasuki daerah kekuasaannya si Johnny Trent. I thought we had an agreement. You stay away, I stay away. Let's go. Setelah sedikit berbincang, mereka pun pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, si Johnny dan tangan kirinya Lance justru kembali ke situ dan menembaki mobil si Brian hingga terbakar dan meledak karena adanya nos di dalamnya. Keesokan harinya, ketika Brian sedang mengendarai mobilnya, terlihat polisi mencegat dan memborgol tangannya. Lalu dia dibawa ke sebuah rumah yang dihuni oleh banyak polisi di sana. Okay, here he is, fresh from Toretto's hot. Di sini terungkap sebuah fakta jika sebenarnya si Brian ini juga merupakan polisi yang ditugaskan untuk mengintai Dominic Toretto atau si Dom dan komplotannya yang dicurigai sebagai pelaku utama dalam aksi pembajakan truk di scene awal filem. Regular decaf, Sarge. Di sana, atasan si Brian yang bernama Pak Uma, ini bentukannya, juga mengatakan bahwa si Dom dan komplotannya juga telah mencuri DVD player dan kamera digital dengan harga total 6 juta US dollar atau setara 87 miliar rupiah. DVD players and digital cameras alone are worth $1 million too, We're in the political crosshairs now, Brian. which brings the grand total to $6 million plus. Undercover. You want that detective badge fast, kid. Namun, karena si Brian yang masih belum yakin jika pelakunya ialah si Dom dan komplotannya, meminta tambahan waktu dan mobil lainnya untuk mencari tahu lebih detail tentang si Dom dan teman-temannya. Hey, Tanner. I'm gonna need another car. Setibanya di bengkel si Dom, terlihat Brian yang membawa mobil ronsok yang bertenaga ekstra sebagai ganti mobilnya yang sudah meledak. This is your car. My car? Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. No shit. And what did I tell you? Di sini, Dom yang belum menyadari jika Brian ialah polisi, lalu mempercayakan si Brian untuk mengikuti ajang balapan resmi yang diberi nama Race Wars yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat agar bisa menghasilkan uang dari si Brian. To get you racing again so I can make some money off your ass. They're called race wars, and that's where you'll do it. Di sini makin jelas terlihat jika si Dom benar-benar sudah menganggap Brian seperti 4 temannya yang lain dengan mengatakan bahwa Brian boleh datang ke tempatnya jika ia sedang tidak bekerja di tempatnya Harry. I'll tell you what, when you're not working at Harry's, you're working here. He owns you now. Brian yang semakin akrab dengan mereka terlihat ekspresi kaget pada wajahnya ketika melihat DVD player yang Pak Uma bicarakan sebelumnya ternyata ada pada si Jesse yang membuktikan jika merekalah pelaku pembajakan truk yang terjadi di scene awal filem. This is your basic layout of the car. Keesokan harinya ketika Brian sedang di toko Harry, dia didatangi beberapa orang manusia. Ada Hector, ini wajahnya, dan teman-temannya yang lain. What's up, man? I'm gonna need you to hook me up. 3 of everything. Di sini karena Hector memesan beberapa onderdil untuk digunakan pada mobil Honda Civic, membuat Brian mencurigai Hector sebagai dalang pembajakan dan kemudian ia menyelinap masuk ke dalam garasi si Hector pada malamnya.
Ketika dia akan pergi dari sana, keberadaannya pun diketahui oleh si Vince yang langsung memukul kepala si Brian dan menyeretnya ke depan si Dom untuk diinterogasi. It's one of those times when you need to be very clear about what you say. Namun saat penyamarannya hampir disadari oleh Dom, si Brian kembali berhasil meyakinkan Dom dengan mengatakan jika dia melakukan hal tersebut untuk mengetahui kekuatan mobil lawan yang akan tampil di balapan Race Wars. This is about race wars. You're gonna go around and check everybody's shit out? Lanjut, alhasil mereka bertiga juga menyelinap masuk ke dalam garasi milik Johnny Trem untuk melihat kecurangan apa yang dilakukannya. Yang tanpa Dom dan Vince sadari jika niat Brian sebenarnya ialah untuk menyelidiki DVD yang sedang dia cari. Setelah melihat DVD tersebut juga ada di sana, Brian kemudian memberitahukan kepada atasannya jika Johnny Trent juga patut dicurigai. Tell me why we shouldn't move on Johnny Tran right now. We have his behavior. Singkat cerita, ketika Brian bersama Mia, dia ditelepon oleh atasannya yang mengatakan bahwa telah terjadi lagi pembajakan truk. Hijack is a fit again. Johnny Tran and his guys at 17 Agree, just say yes. Yeah. Yang tanpa Brian sadari jika ia sudah memberi informasi yang salah kepada atasannya tentang mencurigai Johnny Trem. Keesokan harinya, bermodalkan informasi dari si Brian, para polisi langsung menciduk Johnny Trem yang berada di rumahnya. Lagi-lagi tanpa mereka sadari jika mereka sudah menangkap orang yang salah karena pelaku sebenarnya ialah si Dom dan komplotannya. DVD players were purchased legally. So they're out. Yeah, father bailed them out. Intelligence I can expect from you, O'Connor? Sebenarnya Brian juga telah menyadari kalau pelakunya merupakan Dom dan komplotannya. Namun karena dia sudah terlanjur suka pada si Mia, adiknya si Dom, si Brian mencari-cari orang lain agar si Dom tidak dipenjara yang tentunya akan membuat si Mia sangat sedih. Nah kan, emang bahaya kalau urusannya sudah menyangkut wanita. Singkat cerita, tibalah saatnya pada event balapan Race Wars yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pembalap jalanan. Di sana, Letty yang tampil untuk pertama dari mereka berhasil memenangkan balapan tersebut setelah mengalahkan pria tong kosong nyaring bunyinya. You should be watching from the side. Namun ketika Jesse adu kecepatan dengan si Johnny Trem, disinilah awal mula petaka terjadi. Karena Jesse justru mempertaruhkan mobilnya kepada Johnny Trem seperti yang dilakukan Brian kepada si Dom di awal film. Don't do it. I bet you he's got more than Brian yang sudah menyadarinya berusaha memperingatkan Jesse. Namun karena ambisi Jesse yang terlalu besar, dia tidak mengindahkan ucapan si Brian. Alhasil, dia pun harus kalah dari si Johnny Trem. Jesse yang tidak ingin kehilangan mobil kesayangannya malah pergi dari sana. Tentu saja itu membuat Johnny Trem makin emosi, ditambah dia menyangka bahwa si Dom lah yang memfitnah dia sehingga terjadi penangkapan beberapa hari yang lalu. SWAT came into my house because somebody knocked me out. It was you. Tentu saja perkataan si Johnny Trem membuat Dom sangat emosi dan langsung menghajarnya. Dan pada malamnya ketika Brian melihat Dom dan teman-temannya pergi dengan mobil mereka, si Brian akhirnya mengatakan hal yang seharusnya dia katakan sejak awal kepada si Mia, yaitu mengakui jika dirinya ialah polisi dan meminta Mia untuk menghentikan aksi Dom dan teman-temannya karena mereka sudah menjadi target utama. Mia, you are the only person that can help me right now. Please, Mia. Singkat cerita, ketika Dom dan teman-temannya melakukan aksi pembajakan truk tersebut untuk ketiga kalinya, apa yang ditakutkan Brian pun terjadi. Karena berbeda dengan yang sudah-sudah, kali ini supir truk tersebut membawa senjata api untuk melindungi barang-barangnya.
Pins yang sudah terlanjur melompat ke bagian depan truk tersebut langsung ditembaki oleh supir truk hingga ia tidak bisa kemana-mana. Dan ketika Dom ingin menyelamatkan si Pins dengan menyuruh Pins meraih tangannya, inilah yang terjadi. Lalu sopir truk tersebut menembak ban mobil yang dikendarai si Dom dan membuat mobil yang dikendarai Letty terguling saat dia mencoba menyelamatkan si Pins. Tak lama kemudian, tibalah Brian bersama Mia ke lokasi truk tersebut. Dan Brian langsung menyuruh Mia untuk ambil alih mobil. Kemudian dia langsung melompat ke truk tersebut tepat saat sopir truk mereload pelurunya. Setelah berhasil mengamankan si Pins, Brian yang khawatir akan keselamatannya karena ia juga tertembak di bagian perut hingga membuat si Pins mules, langsung menelpon ambulans dengan membuka jati dirinya tepat di hadapan si Dom. Dom yang baru mengetahuinya terlihat sangat emosi dan ingin menghajar Brian waktu itu juga. Namun karena waktu yang tidak tepat, Dom memilih sabar dan menyelamatkan si Pins terlebih dahulu. Setibanya mereka di rumah dan Jesse sudah ada di sana, untuk kesekian kalinya masalah selalu diperparah oleh sang sutradara dengan kehadiran dua orang manusia, yaitu Johnny Trem dan tangan kirinya si Lance. Mereka langsung menembaki secara membagong buta dan mengenai Jesse hingga membuatnya tewas seketika. Brian dan Dom yang marah langsung mengejar keduanya untuk memberi mereka pelajaran. Namun sial bagi Brian, Johnny Trem justru tewas seketika saat tembakannya tepat sasaran mengenai si Johnny Trem. Setelah kejadian itu, terlihat Dom yang seolah mengajak Brian untuk balapan. Saat di lampu merah, Dom menceritakan kepada Brian kejadian semasa dia sekolah ketika memacu mobilnya hingga mencapai rel kereta api saat lampu hijau menyala. Brian yang merasa kalau itu ialah sebuah ajakan, langsung menerima ajakan tersebut. Alhasil, mereka pun balapan di sana hingga mencapai rel kereta api. Setelah mereka berhasil melewati kereta api, tiba-tiba saat mendengar wiyu-wiyu mobil polisi, bukannya menangkap Dom, Brian justru memberi kunci mobil yang ia gunakan kepada si Dom. Disinilah awal persahabatan mereka berlanjut. Di akhir film, kita diperlihatkan Dom yang sudah berada di Meksiko untuk melanjutkan hidupnya. Film pun bersambung. Gimana teman-teman? Film yang sangat mengadu kecepatan, bukan? Brian yang ditugaskan untuk mengintai Dominic Toretto atau Dom justru tidak rela memenjarakannya setelah dia mengenal Dom dan teman-temannya. Apalagi setelah kesemsem sama adiknya Dom yaitu si Mia. Jelas dia tidak rela memenjarakan calon abang iparnya. Sehingga pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Karena jikalau Anda menutupi suatu kebenaran, maka Anda akan terjebak dan terus-menerus dibayangi keburukan dalam kehidupan Anda. Saya Azmi, mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.